Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang berakutakan. Saya sendiri Bagas Baresa dengan NIM 092. Saya Luzda Rizkia dengan NIM 081. Saya Tria Aliza dengan NIM 087. Saya Putri Kristina Bertambunan dengan NIM 102. Saya Feby Jana dengan NIM 097. Saya Putri Paulis Amelia dengan NIM 105. Baiklah teman-teman, di sini kami akan memaparkan materi aturan-aturan ilmu hitung matriks. Aturan-aturan ilmu hitung matriks itu ada beberapa teorema. Teorema kedua, dengan menganggap bahwa ukuran-ukuran matriks adalah sedemikian sehingga operasi-operasi yang ditunjukkan itu dapat diperagakan, maka aturan-aturan ilmu hitung matriks berikut akan sahih. Baiklah, untuk bagian A, itu yang A tambah B itu sama dengan B tambah A, itu hukum komutatif untuk penambahan. Yang B, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C, hukum asosiatif untuk penambahan. Yang C, A kali B C sama dengan AB kali C, itu hukum asosiatif untuk perkalian. Yang D, A kali B tambah C sama dengan AB tambah AC, ini hukum distributif. Yang E, B tambah C kali A sama dengan BA tambah CA, hukum distributif. Yang F, A kali B kurang C itu sama dengan AB kurang AC. Yang G, B kurang C kali A sama dengan BA dikurang CA. Yang H, A kali B tambah C sama dengan AB tambah AC. Untuk yang I, A tambah B kali C sama dengan AC tambah BC. Untuk yang J itu A kurang B dikali C sama dengan AC dikurang BC. Yang K, A kali B kurang C itu sama dengan AB dikurang AC. Untuk L, AB itu dikali C itu sama dengan A dikali BC. Untuk yang M, A kali BC sama dengan AB kali C sama dengan B kali AC. Baiklah teman-teman, kita masuk ke bagian contoh. Nah, baiklah teman-teman, kita masuk ke contoh. Sebagai gambaran hukum asosiatif untuk perkalian matriks, tinjaulah. Nah, matriks A-nya barisnya 1, 2, 3, 4, 0, 1. Matriks B-nya barisnya 4, 3, 2, 1. Untuk matriks C, barisnya 1, 0, 2, 3. Nah, kemudian kita kali A dikali B. A kali B itu kan matriksnya udah diketahui ini. Nah, untuk mendapatkan hasil, caranya 1 kali 4, 4. 2 kali 2, 4. Jadi 4 tambah 4, 8. Seterusnya, 1 dikali 3, 3. 2 kali 1, 2. Jadi 3 ditambah 2, hasilnya 5. Baris kedua lagi, A kali 4, 12. 4 kali 2, 8. 12 tambah 8, hasilnya 20. Selanjutnya, 3 kali 3, 9. 4 kali 1, 4. 9 tambah 4, hasilnya 13. Selanjutnya, 0 kali 4, 0. 1 kali 2, 2. Hasilnya 2. 0 kali 3, 0. 1 kali 1, 1. Hasilnya 1. Jadi hasilnya 8, 5, 20, 13, 2, 1. Nah, sehingga dapat A kali B, barulah AB itu kita kali ke C. AB kan udah dapat nih. Nah, dikali ke matriks C. Itu sama kayak yang tadi, itu 8 kali 1, 8, 5 kali 2, 10, jadi 8 tambah 10, 18, kayak gitu seterusnya, dapatlah hasil 8, 15, 46, 39, 4, dan 3. Nah, selanjutnya, karena udah diketahui AB dikali C, selanjutnya matriks B kita kali ke matriks C. Matriks B dan C kan udah diketahui ini, jadi kita kalikan 4 kali 1, 4, 3 kali 2, 6, 4 tambah 6, 10, nah 4 kali 0, 0, jadi 3 kali 3, 9, dapatlah 9. Habis itu 2 kali 1 kan 2. 1 kali 2, 2. 2 tambah 2, 4. 2 kali 1, 0. 1 kali 3, 3. Dapatlah hasil BC-nya 10, 9, 4, 3. Jadi kita kalikan A dikali BC. A kan udah diketahui nih. Jadi 1 kali 10, 10. 2 kali 4, 8. Jadi hasilnya 18. Nah, selanjutnya 1 kali 9, 9. 2 dikali 3, 6. 9 tambah 6. 15, kayak gitu seterusnya, kan udah diketahui sebelumnya. Dapatlah hasilnya 18, 15, 46, 39, 4, dan 3. Nah, hasil A, jadi AB dikali AC itu sama dengan A dikali BC. Nah, seperti yang terjamin oleh teorema 2 yang bagian C. Jadi hasilnya sama. Oke, baik. Di sini saya akan membahas teorema 3, 4, dan 5. Yang pertama kita akan membahas teorema 3. Teorema 3. Dengan menganggap bahwa ukuran-ukuran matriks adalah sedemikian rupa sehingga operasi-operasi yang ditujukan dapat dilakukan, maka aturan-aturan ilmu hitung matriks yang berikut akan sahih. Yang dimana matriks A ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah A sama dengan matriks A. Nah, ini dimaksud matriks A ditambah 0 itu juga yang hasilnya A. Yang dimana juga 0 ditambah A itu hasilnya A juga gitu. Yang B, matriks A dikurang matriks A akan menghasilkan 0.
Yang C, 0 dikurang matriks A akan menghasilkan min matriks A. Yang D, A dikali 0 akan menghasilkan 0. Yang dimana juga 0 dikali A akan menghasilkan 0. Ini untuk teorema ketiga. Teorema ketiga. Oke, kita lanjut ke teorema 4. Teorema 4. Nah, teorema 4 mengatakan setiap sistem persamaan linear tidak mempunyai pemecahan. Gitu saja ya teman-teman. Setiap sistem persamaan linear tidak mempunyai pemecahan persis satu pemecahan atau tak terhingga banyaknya pemecahan. Nah, kita buktikan. Buktinya, jika AX sama dengan B adalah sistem persamaan linear, maka persis satu dari antara berikut akan benar, yang dimana sistem tersebut tidak mempunyai pemecahan. Nih, sistem tersebut tidak mempunyai pemecahan. Ini yang A, yang dimana sistem tersebut tidak mempunyai pemecahan. Nah, yang ke B-nya itu ini, sistem tersebut mempunyai persis satu pemecah. Sistem tersebut mempunyai persis satu pemecah. Ini yang B, oke. Yang C-nya ini, yang dimana sistem tersebut mempunyai lebih dari satu pemecahan hingga tak terhingga banyaknya pemecahan. Oke, kita buktikan. Bukti tersebut akan lengkap jika kita memperlihatkan bahwa sistem tersebut punyai tak terhingga banyaknya pemecahan dalam kasus C. Ini yang tadi ya teman-teman. Anggaplah bahwa AX sama dengan B mempunyai lebih dari satu pemecahan. Dan misalkanlah ini tidak ya. Dan misalkanlah X1 dan X2 adalah dua pemecahan yang berbeda. Oke. Jadi kan AX1 tadi kan B, yang AXB itu X1, dan AX kan B, maka dan AX2 nya juga kayak gitu, AX2 tapi yang berbeda gitu. Nah, B dengan mengurangkan persamaan ini maka akan memberikan dalam mengurangkan persamaan ini maka kita buat yang baru gini, AX1 AX2 sama dengan 0 atau sebagai kuantitatif. Oke. Nah, ini kita keluarkan A-nya, 0. Udah, jika kita misalkan X0 adalah X1 kurang X2, dan jika kita misalkan lagi K adalah sebarang skalar, ini sebarang skalar ya, maka AX1 tambah K kali sebarang skalar 0, hasilnya AX1 tambah K X0 sama dengan AX1 ditambah K AX0. Oke. Nah, AX1 kan tadi sama dengan B ya, yang AX1 kan nih, AX2 juga B, nih B, maka ini jadi K0. Maka K0 kan apapun yang dibalikan 0 adalah 0, ini tambah 0 berarti B. Jadi yang benar yang C tadi adalah pemecahan X. Berarti bahwa X tambah K X0 adalah pemecahan AX sama dengan B. Karena tak terhingga untuk skalarnya, karena tak terhingga banyaknya untuk pilihan K ya, pilihan untuk K, maka AX sama dengan B mempunyai tak terhingga banyaknya pemecahan. Oke, baik, kita masuk ke teorema 5. Jika baik B maupun C adalah inverse matrix A, maka B sama dengan C. Nah, kita buktikan. Ini buktinya. Karena
H karena B adalah inverse A, maka BA sama dengan identity matrix atau matriks satuan. Oke, dengan mengalihkan kedua ruas dari sebelah kanan dengan C, maka akan BA kita kalikan C di C yang dimana sama dengan C. Nah, kalau yang B A C sama dengan B A C sama dengan BI C. Daripada ini komutatif ya teman-teman, sehingga kita peroleh B sama dengan C, kan sama dia. Seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke teorema 6. Teorema 6 yaitu jika A dan B adalah matriks-matriks yang dapat dibalik dan yang ukurannya sama, maka AB dapat dibalik, lalu AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Untuk itu kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal. A sama dengan 1, 2, 0, 1 dan matriks B-nya sama dengan 2, 0, 1, 3. Untuk membuktikannya, yang pertama kita cari nilai AB-nya dulu. AB sama dengan 1, 2, 0, 1 dikali dengan 2, 0, 1, 3 sama dengan 1 dikali 2 itu 2 ditambah 2 dikali 1 2, lalu 1 dikali 0 0 ditambah 2 dikali 3 6, 0 dikali 2 0 ditambah 1 dikali 1 1, 0 dikali 0 0, 1 dikali 3 3. Maka hasilnya adalah 4, 6, 1, 3. Lalu kita lanjut untuk mencari nilai AB inverse-nya. Nah, untuk mencari AB inverse kita cari dulu determinan dari AB ini. Determinan AB yaitu sama dengan 4 dikali 3 dikurang dengan 1 dikali 6 sama dengan 4 kali 3 itu 12 dikurang 1 dikali 6 itu 6, jadi 6. Oke, kita lanjut untuk mencari nilai AB inverse-nya. AB inverse sama dengan 1/6 dikali dengan itu dibalik 3 min 6 min 1 4. Lalu hasilnya menjadi 3/6 adalah 0,5 min 6/6 menjadi min 1. Ini min 1/6, 4/6 kita sederhanakan menjadi 2/3. Maka inilah hasil dari AB inverse-nya. Oke, kita lanjut untuk mencari inverse A dan inverse B itu. Untuk mencari inverse A, kita cari dulu determinan dari A-nya. Determinan A sama dengan 1 dikali 1 dikurang 0 kali 2. Maka hasilnya adalah 1 kali 1, 1 dikurangi 0, 1. Maka hasil A inverse-nya sama dengan 1 min 2 0, 1. Lanjut kita mencari untuk B inverse. Kita cari dulu determinan B-nya. Determinan B sama dengan 2 kali 3 dikurangi 1 kali 0. 2 kali 3, 6 dikurang 0. Hasilnya adalah 6. Maka B inverse sama dengan 1/6. Ini 3, 0, min 1, 2. Oke, sekarang kita lanjut mencari B inverse dikali dengan A inverse. B inverse kali dengan A inverse sama dengan B inverse-nya 1/6 3, 0, min 1, 2. A inverse-nya sama dengan 1 min 2, 0, 1. Sama dengan 1/6 3 dikali 1, 3 ditambah 0 kali 0, 3. Lalu 3 dikali min 2, min 6 ditambah 0 kali 1,
min 6. Min 1 kali 1 min 1 ditambah 2 kali 0 min 1. Min 1 kali min 2 2 tambah 2 kali 2 jadi 4. Maka hasilnya sama dengan 3/6 itu 0,5, min 6/6 itu min 1, ini min 1/6, 4/6 disederhanakan jadi 2/3. Nah, maka dari sini terbukti bahwa AB inverse itu sama dengan B inverse kali A inverse. Oke, sekarang kita lanjut ke teorema 7. Teorema 7 yaitu jika A adalah matriks kuadrat dan R serta S adalah bilangan bulat, maka A pangkat R dikali dengan A pangkat S sama dengan A pangkat R ditambah S. Dan A pangkat R pangkat S sama dengan A pangkat RS. Ini sama aja dengan perpangkatan pada bilangan biasa, ya. Jadi kalau misal A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 3, itu kan sama aja kayak AA dan AAA. Nah, ini kan hanya ada 5 ya, berarti A pangkat 5, jadi bisa dijumlahkan. Nah, untuk yang ini berarti A pangkat 2 dikali dipangkat dengan 3. Berarti A pangkat AA, AA, dan AA. Ini A-nya ada 6, berarti A pangkat 6. Itu sama aja kayak 2 kali 3, berarti bisa dikali. Lanjut kita masuk ke contoh A. Matriks A sama dengan 2, 0, 0, 3. Nah, kita akan membuktikan apakah A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 5. Untuk itu kita cari nilai A pangkat 2 dulu. A pangkat 2 sama dengan 2, 0, 0, 3 dikali dengan 2, 0, 0, 3. Hasilnya sama dengan 2 kali 2, 4 ditambah 0 kali 0. Itu jadi hasilnya 4. 2 kali 0, 0 ditambah 0 kali 3, 0. 0 kali 2, 0. 3 kali 0, 0. 0 kali 0, 0 ditambah 3 kali 3, 9. Lanjut kita mencari untuk A pangkat 3-nya. A pangkat 3 sama dengan, ini kan sudah dapat hasil dari A pangkat 2-nya itu 4, 0, 0, 9. Lalu kita kalikan lagi dengan nilai A, nilai matriks A-nya. 2, 0, 0, 3. Sama dengan 4 kali 2, 8 tambah 0 kali 0, 8. 4 kali 0 itu 0 ditambah dengan 0. Lanjut 0 kali 2, 0. 9 kali 0, 0. 0 kali 3, 0 ditambah 9 kali 3, 27. Oke, jadi tadi kita udah mendapatkan nilai matriks A kuadratnya yaitu 4, 0, 0, 9 dan A pangkat 3-nya yaitu 8, 0, 0, 27. Kita lanjut untuk nilai A kuadrat dikali dengan A pangkat 3. A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 3 sama dengan A pangkat 2-nya yaitu 4, 0, 0, 9 dan A pangkat 3-nya adalah 8, 0, 0, 27. Maka hasilnya sama dengan 4 dikali 8, 32 ditambah 0 kali 0, 32. 4 dikali 0, 0 ditambah 0 kali 27, 0. 0 kali 8, 0 ditambah 9 kali 0, 0. 0 kali 0, 0, 9 kali 27, 27 kali 9, 7 kali 9, 63, 6. 2 kali 9, 18 ditambah 6, 24. Jadi hasilnya 243. Ini adalah nilai dari A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 3. Oke, sekarang kita lanjut untuk mencari nilai A pangkat 5-nya. A pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5, 0 pangkat 5, 0 pangkat 5, dan 3 pangkat 5. Nilai dari 2 pangkat 5 yaitu 32, 0 pangkat 5, 0, 0, 3 pangkat 5 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, 27 kali 3, 81, 81 kali 3,
81 kali 3. 1 kali 3, 3. 8 kali 3, 24. Berarti 243. Maka terbukti bahwa A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 3 itu sama dengan nilai dengan A pangkat 5. Oke, sekarang kita akan membuktikan nilai dari A pangkat 2 pangkat 3 apakah sama dengan nilai dari A pangkat 6. Jadi kita cari dulu nilai A pangkat 2 pangkat 3. Nah, tadi kan sudah didapat bahwasanya A pangkat 2-nya itu 4. Lalu kita pangkatkan dengan 3, 0 pangkat 3, 0 pangkat 3, dan 9 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 4 pangkat 3 itu 4 kali 4, 16, 16 kali 4, 64, 0, 0, 9 pangkat 3, 9 kali 9, 81, 81 kali 9, 9, 8 kali 9, 72, 729. Nah, ini nilai dari A pangkat 2 pangkat 3. Lalu kita cari nilai dari A pangkat 6-nya. A pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 6, 0 pangkat 6, 0 pangkat 6, dan 3 pangkat 6. 2 pangkat 6, 2 pangkat 5 tadi 32, 32, dikali 2, 64, 0, 0, 3 pangkat 5 tadi 243, dikali dengan 3. 3 kali 3, 9, 4 kali 3, 12, 2 kali 3, 6, tambah 1, 729. Maka terbukti bahwa A pangkat 2 pangkat 3 itu hasilnya sama dengan A pangkat 6. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan teorema 8 dan teorema 9. Teorema 8 itu, jika A adalah matriks yang dapat dibalik, maka berlaku 3 sifat berikut ini. Yang pertama itu, A pangkat min 1 dapat dibalik A pangkat min 1 pangkat min 1 sama dengan A. Inverse dari A yaitu A pangkat min 1 juga bisa dibalik. Kalau kita balik lagi, hasilnya balik ke A. Jadi, A pangkat min 1 pangkat min 1 itu sama dengan A. Yang kedua, A pangkat N dapat dibalik dari A pangkat N pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 pangkat N untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau kita pangkatkan matriks A, hasilnya tetap bisa dibalik. Inverse dari A pangkat N sama dengan A pangkat min 1 pangkat N, misalnya A pangkat 2. Inverse-nya adalah A pangkat min 1 pangkat 2. Selanjutnya yang ketiga, untuk setiap skalar K yang tak sama dengan 0, maka K dikali A dapat dibalik dan K dikali A pangkat min 1 sama dengan 1 per K dikali A pangkat min 1. Kalau sebuah matriks A dikalikan dengan skalar K, selama K tidak sama dengan 0, maka inverse yang bisa kita tuliskan adalah K dikali A dapat dibalik dan K dikali A pangkat min 1 sama dengan 1 per K dikali A pangkat min 1. Jadi, ketiga sifat ini mempermudah kita untuk menghitung inverse tanpa harus mencari ulang. Cukup kita gunakan 3 sifat teorema pada teorema 8 ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan teorema 9. Yang pertama itu, transport dari A, transpose sama dengan A. Maksudnya, kalau kita transpose 2 kali, hasilnya kembali ke matriks awal. Misalnya, kalau kita tukar baris dari kolom, lalu tukar lagi, hasilnya itu kembali ke bentuk semula. Yang kedua, transpose dari A tambah B sama dengan transpose A ditambah transpose B. Transpose bersifat distributif terhadap penjumlahan, artinya kalau kita jumlahkan dulu baru transpose, hasilnya sama dengan kalau kita transpose masing-masing lalu dijumlahkan. Yang ketiga, transpose dari K kali A sama dengan K dikali transpose A. Kalau matriks dikalikan bilangan skalar, transposnya cukup dikeluarkan skalarnya. Jadi skalar tidak berubah posisi, hanya matriksnya yang ditranspose. Yang keempat, transpose dari hasil kali A dengan B sama dengan transpose B dikali transpose A. Transpose perkalian harus dibalik urutannya. Jadi kalau kita punya AB, transposnya bukan transpose dari perkalian A dengan B sama dengan transpose B dikalikan dengan transpose A. Jadi teorema 9 ini sangat penting untuk menghitung transpose dengan cepat, terutama saat ada penjumlahan atau perkalian matriks. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari teorema 8 dan teorema 9. Baiklah, yang pertama contoh soal teorema 8. Diketahui matriks A 2 dikali 2 dengan baris pertamanya 1, 1 dan baris keduanya 0, 1.
buktikan bahwa A pangkat 2 pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 pangkat 2. Penyelesaiannya, langkah pertama kita cari inverse A. A pangkat min 1 sama dengan matriks 2 dikali 2, baris pertamanya 1 dan min 1, dan baris keduanya 0 dan 1. Langkah kedua kita hitung A pangkat 2. Jadi A pangkat 2 sama dengan A dikali A, sama dengan matriks 2 dikali 2 dengan baris pertamanya 1 1 0 1 1 1. Jadi hasilnya matriks 2 dikali 2 dengan baris pertamanya 1 2 dan baris keduanya 0 1. Selanjutnya langkah ketiga, kita cari inverse dari A kuadrat, sama dengan A kuadrat pangkat min 1 sama dengan 1 min 2 0 1. Selanjutnya langkah keempat, kita hitung A pangkat min 1 pangkat 2. Jadi A pangkat min 1 pangkat 2 sama dengan matriks 2 dikali 2 dengan baris pertamanya 1 dan min 1, baris keduanya 0 dan 1. Sama dengan matriks 2 dikali 2 dengan baris pertamanya 1 dan min 2, baris keduanya 0 dan 1. Karena A pangkat min 2 pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 pangkat 2 sama dengan matriks 2 dikali 2 dengan baris pertamanya 1 dan min 2, baris keduanya 0 dan 1, maka terbukti teorema 8 sifat kedua itu benar. Selanjutnya contoh soal teorema 9. Diketahui matriks A 2 dikali 2 dengan baris pertama 1 2 dan baris keduanya 3 4. Matriks B 2 dikali 2 dengan baris pertamanya 0 1 dan baris keduanya 1 0. Buktikan bahwa transpos dari A dikali B sama dengan transpos B dikali A. Langkah pertama kita hitung AB-nya. Hitung AB. Kita hitung elemen per elemen. 1 dikali 0 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2. Baris ke 1 kolom kedua, 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 1. Baris kedua kolom ke 1, 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 1 sama dengan 4. Baris kedua kolom kedua, 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 3. Jadi AB, matriks AB sama dengan 2 1 4 3. Langkah kedua kita cari transpos dari AB. Sama dengan 2 1 4 3. Kita transpos menjadi 2 4 1 3. Transport dari AB adalah matriks 2 kali 2, baris pertamanya 2 4, baris keduanya 1 3. Langkah ketiga kita cari transpos B dan transpos A.
transpos B sama dengan matriks 01 baris kedua 10. Transpos A sama dengan matriks baris pertamanya 1, 3 dan matriks baris keduanya 2, 4. Langkah keempat kita hitung transpos B dikalikan dengan transpos A. Transpos B dikalikan transpos A sama dengan matriks dengan baris pertamanya 0, 1 dan baris keduanya 1, 0. Kita hitung baris ke-1 kolom ke-1-nya 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 sama dengan 2. Baris ke-1 kolom keduanya 0 dikali 3 ditambah 1 dikali 4 sama dengan 4. Dan baris kedua kolom ke-1-nya 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 2 sama dengan 1. Baris kedua kolom keduanya 1 dikali 3 ditambah 0 dikali 4 sama dengan 3. Jadi transpos B dikalikan dengan transpos A sama dengan matriks 2 dikali 2 dengan baris pertamanya 2 dan 4 dan baris keduanya 1 dan 3. Jadi hasil langkah kedua dan langkah keempat sama persis, sehingga terbukti transpos A dari perkalian A dan B sama dengan transpos B dikalikan dengan transpos A. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan matriks elementer dan metode untuk mencari A inverse atau matriks inverse. Nah, di sini ada definisi. Sebuah matriks n kali n dinamakan matriks elementer jika matriks tersebut dapat diperoleh dari matriks identitas n kali n yaitu In dengan melakukan sebuah operasi baris elementer tunggal. Contohnya, misalnya ada matriks 1, 0, 0, 3. Ini tuh matriks elementer. Kenapa? Kita buktikan dengan matriks identitas 1, 0, 0, 1. Nah, kita melakukan satu atau sebuah operasi baris elementer tunggal. Nah, kita kalikan B2 dengan B3 akan menghasilkan matriks 1, 0, 0, min 3. Nah, ini tuh matriks elementer. Jadi matriks elementer itu adalah satu matriks yang didapat atau diperoleh dari sebuah operasi baris elementer tunggal. Nah, jadi hanya satu kali operasi baris elementer pada satu matriks tunggal. Matriks identitas kan menghasilkan matriks ini tadi. Baiklah, selanjutnya teorema yang ke-10. Jika matriks elementer E dihasilkan dengan melakukan sebuah operasi baris tertentu pada IM atau matriks identitas, dan jika A adalah matriks M kali N, maka hasil kali EA adalah matriks yang dihasilkan bila operasi baris yang sama ini dilakukan pada A. Nah, contohnya itu ada matriks elementer 1, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 01. Nah, kita ketahui matriks ini itu diperoleh dari matriks identitas 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, kita lakukan satu kali operasi baris, itu baris yang ketiga B3 ditambah 3 kali B1. Nah, hasilnya kan itu sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 01. Nah, lalu di sini ada matriks A. Satu, 0, 2, 3, 2, min 1, 3, 6, 1, 4, 4, 0. Nah, dikatakan kalau hasil dari EA adalah matriks yang dikalikan bila operasi baris yang sama, operasi baris ini kita lakukan di matriks yang ini, matriks A. Nah, maka itu hasil dari E dikali A itu adalah operasi baris B, baris ketiga ditambahkan oleh 3B1. Maka hasilnya baris pertama dan kedua tetap 1, 0, 2, 3, 2, min 1, 3, 6. 1 ditambah 3 kali 1, 4. 4. Ini 3 tambah 3 kali 2, 10.
3 tambah 3 kali 3 9. Nah, ini bisa dibuktikan dengan teman-teman bisa kalikan matriks elementer ini dengan matriks A, maka hasil yang didapat itu ini. Baiklah, selanjutnya itu teorema 11. Setiap matriks elementer dapat dibalik dan inversnya adalah juga matriks elementer. Nah, contohnya di sini ada matriks elementer 3 0 0 1. Nah, ini kan kita peroleh dari matriks identitas 1 0 0 1 dengan operasi baris pertama dikalikan 3 dikali B 1. Nah, hasilnya kan itu 3 0 0 1. Nah, inverse dari matriks ini kan kita tinggal mengalihkan matriks ini dengan 1/3. Nah, jadi inversenya itu dengan 3 0 0 1 kita kalikan dengan 1/3. B1 dikalikan 1/3 B1. Hasilnya kan sama dengan 1/3 0 0 1. Nah, kita cek apakah ini dia akan kembali ke bentuk identitas. Berarti E dikalikan dengan matriks elementer dikalikan matriks elementer inverse-nya. Sama dengan 3 0 0 1 dikali dengan 1/3 0 0 1. Nah, ini akan menghasilkan matriks identitas itu 1 0 0 1. Selanjutnya itu teorema yang ke-12. Jika A adalah matriks M kali N, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen, yakni semuanya benar atau semuanya salah. Jadi maksudnya, kalau pernyataan satu benar, maka pernyataan yang lain itu benar. Kalau pernyataan yang pertama salah, maka yang lain juga salah. Nah, di sini pernyataan yang pertama A dapat dibalik. Nah, jika A dapat dibalik, maka SPL ya, AX sama dengan itu SPL homogen yang sama dengan 0. Jadi, jika A dapat dibalik, SPL homogen hanya mempunyai pemecahan trivial. Maksudnya pemecahan trivial ini hanya mempunyai solusi 0. Jadi, X1 itu sama dengan 0, X2-nya sama dengan 0, dan seterusnya. Kalau itu matriksnya dapat dibalik. Nah, X1, X2-nya itu 0, X3 0, atau XYZ-nya 0. Nah, pernyataan yang ketiga, itu jika A dapat dibalik, maka matriks A ekuivalen baris terhadap matriks identitas. Jadi maksudnya bentuk matriks eselon baris reduksinya yang matriks A itu pasti berbentuk matriks identitas kalau dia dapat dibalik. Baiklah, sekian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke guys, kita kan tadi udah belajar beberapa materi tadi yang udah dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, saatnya kita akan beranjak lagi nih lebih jauh tentang sistem linear dan juga matriks inverse. Oke, kita lanjut. Oke guys, kali ini kita akan belajar lagi lebih lanjut tentang sistem linear dan juga invertible matrix. Nah, di sini ada beberapa jumlah solusi yang mungkin nih untuk sebuah sistem linear. Ya, jadi di sini ada teorema bahwa sebuah sistem linear akan mungkin terjadi solusinya itu hanya ada 0, 1, ataupun infinity solution. Nah, jadi akan hanya ada 3 solusi yang akan terjadi. Jadi ada 0, ada 1 solusi, ataupun banyak solusi. Nah, di sini kita akan mencari solusi untuk sistem linear itu menggunakan matriks inverse. Nah, jadi di sini kita akan mencari solusi untuk sistem linear itu menggunakan matriks inverse. Nah, jadi di sini ada teorema bahwa jika A itu adalah matriks n kali n yang dapat dibalik, maka untuk setiap n kali 1 matriksnya ataupun setiap n kali 1 matriks, yaitu matriks B, maka sistem persamaannya itu akan menjadi AX tambah B. Nah, itu AX tambah B ini akan menghasilkan satu solusi. Nah, jadi untuk mencari solusinya itu dengan cara ini, X sama dengan A inverse kali B. Mari kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini kita ada contoh nih, yaitu ada X1 ditambah 2X2 tambah 3X2 X3 nih, ya itu sama dengan 5. Nah, juga ada 2X1 tambah 5X2 tambah 3X3 sama dengan 3. Kalau ada X1 terus tambah ini nggak ada, kosong, terus
Ini 8x3 sama dengan 17. Nah, jadi ini dari persamaan ini kan sesuai nih dengan ini AX tambah B, ya kan? Maka ini kita dapat jadinya ada A. Ini dari sini itu akan menghasilkan matriks A, yaitu 1, 2, 3. Kita tutup dulu, oke. Terus ini 2, 5, 3, sini 1, ini 0, ini 8. Nah, juga akan menghasilkan matriks X. Jadi matriks X-nya itu berarti ya X1, X2, X3. Dan juga dia akan menghasilkan matriks B nih, yaitu yang ini B. Jadi matriksnya itu ya 5, 3, 17. 5, 3, 17. Nah, sesuai cara yang tadi, maka kita akan mengalihkan nih A inverse-nya. Untuk mendapatkan solusinya berarti kita harus mengalihkan A inverse, kita kalikan dengan B-nya. Berarti ini kita akan cari A inverse-nya, lalu ini kita akan kalikan dengan B. Oke, ini kita akan mencari nilai dari inverse A tadi dengan menggunakan operasi baris, yang mana kita akan menggunakan matriks identitas, yang nantinya kita akan mencari melakukan operasi baris elementer pada matriks A ini agar menjadi identitas, matriks identitas. Dan juga yang di sebelah sini itu akan menghasilkan A inverse-nya. Oke. Nah, dari sini kita dapat nih baris kedua bisa kita kurangi dengan baris pertama yang kita kalikan dengan 2. Lalu baris ketiga bisa kita kurangin 1 baris ke 1. Ya, baris ke 1 yang lupa tulis. Jadi kita dapat di sini, kita terus paling atas 1, 2, 3, 1, 0, 0. Ini jadinya 0, min 2 kali 2 min 4, min 4 tambah 5 jadinya 1. Ya benar nggak? Min 4, 5 min 4 jadinya 1. 3 kali min 2 min 6, 3 min 6 min 3. Terus di sini min 2, ini tetap 1, 0. Kalau sini 1, min 1 kali 2 min 2 jadi min 2. Ini 0 ya, habis. Baru tuh min 3, 8 min 3, 8 min 3 5. Lalu sini karena baris pertama jadinya min 1 kali 1 min 1 berarti ini min 1, ini 0, ini 1. Oke. Nah, dari sini bisa kita operasikan lagi nih yang baris pertama. Jadi baris pertama bisa kita kurangi dengan 2 baris kedua, lalu baris ketiga bisa kita tambahi dengan 2 baris kedua. Oke. Jadi bisa kita dapatkan, kita terus dulu yang tengahnya, yang awal 0, 1, min 3, min 2, 1, 0. Oke. Jadi ini 1, min 2 habis jadi 0. Min 2 kali min 3 min 6, 3 min 6, 3 plus 6 ding jadinya 3 plus 6 jadinya 3 tambah 6 9, min 2 kali 2 4 jadinya 5, min 2 kali 1 min 2 jadi ini min 2, ini 0, berarti sini 0, ini 0, 2 kali min 3 min 6, 5 kali 5 min 6 min 1, 2 min 2 jadi min 4, min 4 1 min 5 jadinya ini 2, ini 1. Nah, ini kita bisa kalikan dengan negatif biar ini jadi 1. Jadi ini kalikan baris ketiga, kita dapat jadi 1, 0, 9, 0, 1 min 3, 0, 0, 1, ini 5, min 2, 0, min 2, 1, 0, 5, min 2, min 1. Oke. Nah, berarti ini tinggal baris kedua aja nih, baris kedua sama ketiga. Jadi baris kedua kita tambah dengan 3 baris ketiga, lalu juga ini baris ke-1 kita bisa kurangi dengan 9 baris ketiga. Oke, maka akan kita dapatkan ini dapatnya kita simpulin bawah 0, 0.
1, 5, min 2, min 1. Terus dapat tadi ini 1, 0, 0, 0, 1, 0. Nah ini 5 kan, berarti min 9 kali min 2 18. Baris ketiga guys, min 9 kali 5 min 45, min 45 tambah 5 min 40, min 9 kali min 2 18, 18 kurangi 2, 18 kurang 2 16, 9 min 1 plus 9, kalau sini min 2 jadinya 3 kali 5 15 di 15 mana tadi 3 kan, kali 3 kali 5 15 kurangi 2 13, 3 kali min 2 min 6 1 jadinya min 5, min 3 kali min 3 min 1 dapatnya min 3, jadi sini min 3. Oke, kita sudah dapat nih ya. Jadi inverse nya sama dengan min 40, 16 dan 9. Lalu ini ada 13, min 5, min 3, plus 5, min 2, min 1. Oke. Nah, jadi kita udah dapat nih A inverse-nya. Berarti kita kalikan dengan B. B-nya tadi mana? Berarti tadi kan rumusnya tuh untuk mencari solusi kan, berarti X itu A inverse, kita kalikan dengan B. Maka A inverse-nya tadi dapat min 40. Ini 16. Ini 9, 13, min 5, min 3, 5, min 2, min 1. Ini ke. Nah, jadi dapatlah tadi kan. Maka X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 1, X3 sama dengan 2. Nah, jadi karena tadi di awal kan kita asumsi tadi kan kalau A itu kan N kali N, jadinya ya A X tambah B. Nah B nya tadi kan N kali 1 tadi. Nah, jadi kita dapat tadi persamaan ini. Maka untuk mencari si solusinya X nya tadi, jadinya tinggal kita cari dulu A inverse nya. A inverse baru ya kita kalikan dengan si matriks B nya tadi yang N kali 1 tadi. Maka syaratnya ya kita kalikan aja dengan ini. Kita cari dulu inverse-nya, kita kalikan dengan ini. Oke, gitu aja. Nah, yang selanjutnya tuh kita akan menyelesaikan nih dua sistem persamaan sekaligus. Nah, tapi syarat untuk bisa menyelesaikan dua persamaan linear ini itu adalah koefisiennya harus sama. Ingat ya, koefisiennya harus sama. Nah, di sini case-nya kita sekarang sama nih. 1 1 1. Bentar kita tulis dulu ke dalam bentuk matriks ya. Berarti ini kan 1 2 3 2 5 3 1 0 8. Nah, ini udah sama nih. Langsung saja kita masukkan si B-nya ini dalam matriks ini. Jadi matriksnya kita perbesar. Jadinya ini ada 4 5 9. Lalu di sini ada 1 6 juga min 6. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Sama seperti cara-cara sebelumnya. Kita gunakan operasi baris. Nah, jadi sini udah 1, ya udah kita kalikan sama dengan cara yang sebelum-sebelumnya tadi. Mungkin untuk menghemat waktu ya. Jadi ini tadi udah saya cari. Nah, jadi tadi kita carilah kalau gitu. Berarti ini baris kedua kita kurang dengan 2. Kita kurang 2 baris pertama, baris ketiga kita kurangi dengan baris pertama, dapat 1 2 3 4 1. Oke, ini dapatnya 0. Terus ini dapat min 4 5 min 4 1. Terus minnya min 3 min 8 tambah 5 min 3 min 2 tambah 6 4. Lalu di sini ada habis dah 0 ya kan, berarti 2 ya min 2 ini di sini min 2 min 3 berarti ini min 3 tambah 8 5, berarti di sini ada 4
min 4 tambah 9, min 4 tambah 9 5, min 1 tambah min 6 min 7. Udah, berarti ini lagi 2 sama 2 ya. Ini kita baris pertama kita kurangi dengan 2 baris kedua, ini baris ketiga kita tambah dengan 2 baris kedua. Dapat jadinya 1 0. Terus ini tadi 6 tambah 3 9, 6 tambah 4 10. Lalu juga ini min 8 tambah 1 7 min 7, ya kan? Benar. Oke, nanti koreksi ya teman-teman kalau salah ya. Berarti ini jadinya 0 1 min 3 4, lalu sini ada 0 0 2 6 min 6 tambah 5 min 1 min 1. Ini langsung kita kalikan min 1 aja ya. Min 1 min baris ketiga. Oke, bisa kan ini? Jadi ini nanti hasilnya 1. Baru juga ini tadi kan dapat nih. Sama nih berarti kan ini 1 juga, baru min 2 kali 4 8. 8 kali 8 min 7 1 kali min 1 kali min 1 ya min 1. Oke, berarti tinggal baris kedua kita tambah dengan 3 baris ketiga, baru baris pertama kita tambah dengan kita kurang dengan 9 baris ketiga, salah aman. Baru lanjut lagi kita 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0. Berarti ini 10 dikurangi 9 1. Berarti min 7 tambah 9 2, ya kan? Pas kan? Oke, min 3 tambah 3 0. Berarti ini tadi kan 1 ya, ini tetap 1. Berarti 4 min 3 1. Dapatlah hasilnya. Jadi untuk yang pertama tadi ada X1 nya sama dengan 1, X2 nya sama dengan 0, X3 nya sama dengan berapa? 1. Ini kan yang pertama ya. Yang kedua X1 nya sama dengan 2, X2 nya sama dengan 1, X3 nya sama dengan min 1. Oke? Jadi itu tadi syaratnya, ininya harus sama agar bisa kita cari identitas matriknya. Oke? Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, berikutnya itu adalah sifat-sifat dari invertible matrix. Yaitu jika matriks A itu adalah matriks yang bujur sangkar ataupun yang matriks kuadrat, maka berlaku jika B itu adalah matriks kuadrat, itu akan memenuhi B kali A sama dengan matriks identitas, maka B itu sama dengan inverse dari matriks A. Dan begitu juga jika B itu ada matriks kuadrat yang memenuhi AB sama dengan matriks identitas, maka B itu sama dengan A inverse ataupun inverse dari matriks A. Nah, selanjutnya ada beberapa ekuivalen nih. Nah, jika A itu adalah matriks N kali N nih, maka pernyataan-pernyataan yang di bawah ini itu akan ekuivalen juga satu sama lainnya. Oke, yang pertama itu adalah bentuk matriks A itu akan invertible ataupun bisa dibalik gitu. Lalu jika ada bentuk AX itu sama dengan 0, itu dia hanya memiliki satu trivial solution ataupun solusi trivialnya. Berarti bentuk dari echelon baris reduksi itu dari A ini itu adalah matriks identitas. Lalu juga jika matriks A ini dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari matriks elementer. Lalu bentuk AX sama dengan B itu akan konsisten untuk tiap-tiap matriks B yang bentuknya itu N kali 1. Lalu juga yang terakhir itu ada AX sama dengan B itu hanya memiliki satu solusi itu untuk setiap matriks B yang bentuknya N kali 1. Ini seperti itu. Oke, nah selanjutnya di sini juga ada teorema. Nah, jadi misalkan nih ada A dan B itu adalah matriks square ataupun matriks persegi atau kuadrat. Ini tuh memiliki ukuran yang sama nih. Nah, jika A dikali B itu bisa dibalik, maka A dan B itu juga bisa dibalik ataupun invertible gitu. Oke, selanjutnya kita ada fundamental problem nih. Nah, kita misalkan itu A itu adalah matriks yang berukuran M kali N.
yang dimana untuk semua matriks B yang bukan M kali 1 itu akan berlaku AX sama dengan B, itu konsisten. Nah, sebagai contoh, kondisi seperti apa agar B1, B2, dan B3 ini memenuhi nih untuk sistem persamaan berikut ini, agar dia konsisten. Nah, mari kita jawab bersama-sama. Nah, jadi berarti kita harus mengubah dulu persamaan ini menjadi bentuk matriks. Berarti kita dapat ini 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 3. Berarti ini ada sama dengan B1, B1, B2, B3. Ini berarti bisa kita tulis lagi menjadi 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 3. Ini akan ini ada B1, B2, B3. Oke, maka kita akan merubahnya menjadi matriks eselon baris. Jadi ini baris kedua kita kurangi dengan 1, dan kita kurang baris kedua, baris pertama, lalu baris ketiga kita kurangi dengan 2 baris ke 1. Jadi nanti hasilnya 1, 1, 2 baris 1, ya kan? Ini di sini ada 0, 1 kurangi ini jadi min 1, min B 1 kurangi 2 ya min 1, B2 dikurangi B1, baris ini ada 2, baru di sini 0, terus 2, 1 kurang 2 min 1, terus 2 kali 2 dapatnya 4, berarti 3 min 4 min 1, lalu ini jadinya B3 min 2 B1. Oke, di sini berarti kita kalikan dulu yang atas ini dengan positif, dengan negatif agar dia positif, berarti ini kalikan min B2. Oke, berarti ini nanti dapat dia jadinya 1, 1, 2 B1 0, 1, 1 min B2 plus B1, lalu sini min B3 plus 2 B1. Enggak, ini enggak diganti ya, tetap. Oke, salah. Berarti ini min 2, berarti min 0, min 1, min 1. Nah, dari sini udah 1 di sini kan. Kita ubah ini nolnya jadi ini min 1, berarti kita baris ketiga kita tambah dengan baris kedua. Berarti ini 1, 1, 2 B1 kan, 0, 1, 1 0 0 0 habis guys, 0 0 baru tuh ini min B1 bisa kita ubah ya menjadi B1 min B2, baru tuh nanti di sini jadinya 2 B3 min 2 B1 B3 ini kan berarti gimana nih guys nulisnya, berarti ini nanti berarti B3 min 2 B1 baru ditambah B2, berarti ini ditambah dengan B1 min B2 ya enggak, jadi ini B1 jadi min B1, berarti ini B3 min B2 min B1. Oke, udah seperti ini. Berarti ini yang ketiga itu berarti bisa kita tulis B3 sama dengan B2 tambah dengan B1. Nah, sehingga kita dapat nih B nya itu sama dengan B1 B2, berarti ini B2 tambah B1, atau kan bisa tambah B2 sama aja dengan B1 dan B2 itu sembarang nilai. Jadi misalnya nanti nih B1 nya sama dengan 1, B2 nya sama dengan 1, berarti B3 sama dengan B2 tambah B1 sama dengan 2, seperti itu. Oke.
Nah, oke guys, jadi gitu aja penyelesaian ataupun belajar kita hari ini. Semoga teman-teman paham semua dan oke, see you next materi guys minggu depan. Oke, stay tune. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang kami jelaskan, dan apabila ada pun penjelasan dari kami yang kurang ataupun sulit dipahami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.